Kali ini kita akan mempelajari teknik-teknik dalam mencari nilai limit suatu fungsi. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah teknik substitusi langsung. Teknik ini digunakan jika hasil substitusi langsungnya bukan bentuk tak tentu, yaitu bukan 0 per 0, bukan tata ringga per tata ringga, atau bukan juga tata ringga dikurangi tata ringga. Contohnya, hitunglah nilai dari nomor 1 limit 4x pangkat 3 min 4 dibagi x kuadrat min 2 untuk x mendekati 0, dan yang kedua limit 3x kuadrat min x min 100 untuk x mendekati 0. Oke, kita akan kerjakan satu demi satu. Kita kerjakan dulu nomor 1. Ini pertama kita tulis ulang soalnya. Di sini limit dari 4x pangkat 3 dikurangi 4 dibagi x kuadrat dikurangi 2 untuk x mendekati 0. Kita substitusikan langsung nilai x sama dengan 0 ke x di fungsinya. Maka kita dapat 4, x nya ganti dengan 0, berarti 0 pangkat 3 dikurangi 4 dibagi 0 kuadrat dikurangi 2. 0 pangkat 3 0, 0 kali 4 0, ini 0 dikurangi 4 dibagi 0 kuadrat 0, 0 dikurangi 2. 0 dikurangi 4 min 4, 0 dikurangi 2 min 2. Negatif dibagi negatif jadi positif, 4 dibagi 2 2. Jadi nilai dari limit ini sama dengan 2. Untuk yang nomor 2, pertama kita tulis lagi soalnya, x kuadrat dikurangi x min 100 x mendekati tata ringga. Pertama ini kita ubah dulu menjadi bentuk x mendekati tata ringga nih. X nya kita keluarkan menjadi x, ini berarti 3x dikurangi 1 dikurangi 100 x mendekati tata ringga sama dengan kalau kita substitusikan maka ini menjadi, kita ganti x nya dengan tata ringga dikali 3 kali tata ringga dikurangi 1 dikurangi 100. Tata ringga 3 dikali tata ringga kurangi 1 tetap tata ringga, berarti tata ringga dikali tata ringga dikurangi 100. Tata ringga dikali tata ringga, jelas tata ringga ya. Tata ringga dikurangi 100 tetap tata ringga, karena tata ringga itu adalah suatu nilai yang sangat besar. Nilai yang sangat besar dikurangi 100, bahkan dikurangi 1 juta atau 1 miliar itu tetap tata ringga. Jadi untuk yang nomor 2 jawabannya adalah tak terhingga. Oke. Berikutnya teknik yang kedua yang akan kita pelajari adalah faktorisasi aljabar. Teknik ini digunakan jika hasil substitusi langsungnya 0 per 0. Contohnya ini nomor 1, kalau kita substitusikan nomor 1, kita tulis dulu soalnya, maka limit x kuadrat min x min 12 dibagi x min 4 x mendekati 4. Kalau kita substitusikan langsung, kita ganti x nya dengan 4, maka kita dapatkan 4 kuadrat 16 dikurangi 4 dikurangi 12 dibagi x nya kita ganti dengan 4 dikurangi 4. 16 dikurangi 4 12, 12 dikurangi 12 0, 4 dikurangi 4 0. 0 per 0. Ini bentuk tak tentu. Kalau kalian mendapatkan bentuk tak tentu, maka harus gunakan cara yang lain. Nah, cara yang lain ini adalah caranya faktorisasi aljabar, yaitu faktorkan
salah satunya atau dua-duanya. Di sini yang bisa difaktorkan itu kan yang di atas nih, yang pembilang. Ini kita ubah jadi X dikali X. Dibagi yang bawah tetap X min 4. Oke, cara memfaktorkannya adalah kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya min 12 dan kalau dijumlahkan hasilnya min 1. Di bawah ini sudah ada clue, di sini X-nya min 4. Ini pembuat 0. Maka salah satunya pasti X min 4 juga. Oke, supaya jadi ini X min 4 udah di sini, 12 dibagi min 4 kan 3 ya, positif 3. Maka di sini plus 3. Kalau kita cek min 4 kali 3 min 12, min 4 tambah 3 min 1. Oke, jadi ini pemfaktorannya udah benar. Nah, setelah ini kan ada yang sama nih. Yang sama bisa kita coret. Kita bisa coret ini karena kita bicara tentang limit. Limit itu artinya X di sini mendekati 4, bukan 4. Karena kalau X-nya 4 sama dengan 4, ini jadi 0, ini jadi 0. 0 dan 0 nggak boleh coret. Tapi karena ini hanya mendekati 4, maka ini juga hanya mendekati 0. Ini juga hanya mendekati 0, maka boleh kita coret. Maka hasilnya tinggal limit X mendekati 4, X plus 3. Karena ini sudah dicoret nih yang X min 4 nya. Nah, kalau sudah dicoret, maka tinggal kita substitusikan saja. Kita ganti X nya dengan 4. Maka ini menjadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Jadi jawaban nomor 1 adalah 7. Nah, untuk nomor 2 kita tulis dulu soalnya. Di sini 2x kuadrat dikurangi 50 dibagi x dikurangi 5. X di sini mendekati 5. Kalau kita substitusikan langsung, maka kita dapatkan nih, kita ganti x-nya dengan 5. Di sini 2 dikali 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat 25. 25 dikali 2 50. 50 kurang 50 0. Yang bawah juga ini kita ganti X-nya dengan 5, maka didapat X-nya ganti dengan 5, 5 dikurangi 5. 50 kurang 50 0, 5 dikurangi 5 juga 0. Kita dapat juga hasil bentuk tak tentu. Nah, tidak boleh, bentuk tak tentu nggak boleh dalam matematika. Karena kita inginnya yang tentu, yang pasti-pasti. Maka untuk mendapatkan nilai yang tentu atau yang pasti, ini kita faktorkan. Maka ini menjadi limit 2x min 50. Nah, kita keluarkan 2. Jadi ini tinggal x min 25. Karena 2 kali x di sini x kuadrat ya. 2 kali x kuadrat 2x kuadrat. 2 kali min 25 min 50. Nah, ini kita faktorkan. Kita keluarkan 2-nya. Yang bawah tetap x dikurangi 5. Ini X mendekati 5. Sama dengan 2 dikali, nah ini kan bisa kita faktorkan nih. X kuadrat min 25. Ini menjadi X min 5 dikali X plus 5. Dibagi X dikurangi 5. Limit X mendekati 5. Nah, untuk memfaktorkan ini, kalian ingat bentuk ini nih. Bentuk bahwa A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama dengan A dikurangi B dikali A plus B. Nah, ini. Maka ini X kuadrat kurangi 25. 25 itu kan 5 kuadrat. Maka hasilnya jadi X kurangi 5 dikali X plus 5. Ada yang bisa dicoret? Ada ya. Nih, X min 5. Maka sisanya tinggal limit X mendekati 5. Di sini sisanya tinggal 2 dikali X plus 5. 2 dikali X plus 5. Karena X min 5 nya udah habis, udah dicoret nih. Yang bawahnya dibagi 1. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan saja. Maka ini sama dengan kita masukkan 5-nya ke sini, berarti 2
dikali X nya ganti dengan 5 plus 5 plus 5 10, 2 dikali 10 20. Ini 1 nggak usah ditulis lagi. Jadi untuk jawaban nomor 2 ini sama dengan 20. Itu cara teknik yang kedua, yaitu dengan faktorisasi aljabar yang digunakan jika hasil substitusi langsungnya 0 per 0. Teknik yang ketiga yaitu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Ini digunakan jika hasil substitusi langsungnya 0 per 0 dan mengandung bentuk akar. Oke. Contohnya, hitunglah nilai dari limit 2x plus 4 dibagi akar x kuadrat plus 12 dikurangi 4. Ini yang diakarkan hanya ini saja, hanya x kuadrat plus 12, min 4-nya ada di luar. Untuk x mendekati negatif 2. Oke. Pertama kita coba dulu dengan substitusi. Di sini limit kita tulis lagi soalnya 2x plus 4 dibagi akar x kuadrat plus 12, ini sampai sini akarnya, dikurangi 4, min 4-nya dari luar akar. Di sini x mendekati min 2. Kalau kita substitusikan, kita ganti dengan min 2, maka ketemu 2 dikali min 2 tambah 4 dibagi akar min 2 kuadrat, min 2 kuadrat ditambah 12 dikurangi 4. 2 kali min 2 min 4, min 4 tambah 4 dibagi min 2 kuadrat, berarti min 2 kali min 2, min 2 kali min 2 4, berarti akar 4 plus 12 dikurangi 4. Yang atas min 4 tambah 4 0, yang bawah 4 tambah 12 16, akar dari 16 4 dikurangi 4, 0 per 4 kurangi 4 0. Oke, 0 per 0 lagi, tak tentu. Maka kita harus mencari cara yang lain untuk mendapatkan nilai yang tentu. Nah, caranya dengan mengalihkan bentuk sekawan. Oke, jadi ini kita kalikan, kita tulis dulu menjadi 2x plus 4, kita tulis ulang, dibagi akar x kuadrat plus 12 dikurangi 4, x mendekati min 2. Ini kita kalikan dengan, nah yang ada akarnya yang atas yang bawah ya, ini yang ini. Kita kalikan berarti dengan sekawannya. Kita kalikan dengan x kuadrat plus 12. Nah, sekawannya berarti tinggal kita ubah, di sini min menjadi plus 4 dibagi, nah ini sama, x kuadrat plus 12 ditambah 4. Ini yang bawah kita kalikan dengan ini, maka yang atas juga harus dikalikan dengan ini, dengan yang sama, supaya tidak mengubah soal. Maka ini akan ketemu menjadi limit x mendekati 2, x mendekati min 2 ya, x mendekati min 2, x mendekati min 2 nih. Nah, kita kalikan 2x plus 4, 2x plus 4, kita pakai kurung karena ini perkalian, dikali akar x kuadrat plus 12 ditambah 4 dibagi, nah ini perkalian sekawan, ini gunanya untuk menghilangkan akar. Kalian ingat bentuk ini nih, bentuk yang tadi, kalau A dikurangi B dikali A plus B, atau sebaliknya A plus B dikali A min B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah lihat ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai A, ini sebagai B, maka hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Hasilnya akar x kuadrat
plus 12 kuadrat, A kuadrat ini, dikurangi B-nya 4, dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan limit X mendekati min 2, kita tulis lagi yang atas, 2X plus 4 dikali akar X kuadrat plus 12 tambah 4 dibagi, akar dikuadratkan, maka tinggal menghilangkan akarnya saja. Maka ini sisanya X kuadrat plus 12 dikurangi 4 kuadrat 16. Maka ini sama dengan limit X mendekati min 2. Nah, yang atas kita tulis lagi. Sekarang kita tulis 2-nya kita keluarkan. Berarti jadi 2X plus 2. Kenapa dikeluarkan? Nah, ini kita akan lihat. 2 kali X kan 2X nih. 2 kali 2, 4 plus 4 sama. Kemudian ini dikali dengan sama nih, akar X kuadrat plus 12 ditambah 4 dibagi, nah yang ini kan jadi X kuadrat min 4. X kuadrat min 4. Oke, selanjutnya limit X mendekati min 2. Nah ini 2 dikali X plus 2 dikali akar X kuadrat plus 12 tambah 4. Nah kita tulis lagi dibagi, nah ini kita faktorkan lagi nih, X kuadrat min 4. Nah kesini nih, lihat sini nih, A kuadrat min B kuadrat, A min B dikali A plus B, ini kebalikan dari yang tadi. Maka ini menjadi X min 2 dikali X plus 2. Oke. Nah, ada yang sama, kita coret nih. Mana yang sama? Ini kan? X plus 2, ini X plus 2. Maka sisanya tinggal limit 2 dikali akar X kuadrat plus 12 ditambah 4 dibagi, nah sisanya tinggal ini, X min 2. Untuk X mendekati min 2. Nah, kalau sudah dikalikan dengan bentuk akar, sudah dicoret juga sudah, maka tinggal kita substitusikan. 2 dikali akar min 2 kuadrat tambah 12, ini akarnya sampai sini, ditambah 4 kurung tutup, dibagi, kita ganti dengan min 2X nya, min 2 dikurangi 2. Maka ini sama dengan min 2 kuadrat 4 tambah 2 dikali ya, 2 dikali min 2 kuadrat 4 tambah 12 16. Oke, akar 16 4 tambah 4 dibagi min 2 dikurangi min 2, min 4. Kemana nih? Oke, kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut ke atas. Maka ini sama dengan 2 dikali 4 tambah 4, 8 dibagi min 4. 2 kali 8, 16. 16 dibagi min 4. Plus dibagi min. 16 bagi 4, 4. Oke. Jadi nilai dari limit X mendekati min 2 dari 2X plus 4 dibagi akar X kuadrat plus 12 dikurangi 4 adalah negatif 4. Oke. Inilah cara menghitung limit dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Sekali lagi, ini teknik ini digunakan jika hasil substitusi langsungnya 0/0 dan mengandung bentuk akar. Paham ya? Oke, kita lanjut teknik yang ketiga.
Teknik yang ketiga adalah membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Ini digunakan jika hasil substitusi langsungnya tak terhingga per tak terhingga. Oke, contohnya ini, hitunglah nilai dari limit x mendekati tak terhingga 3x kuadrat plus 5x min 6 dibagi 4x kuadrat min 12. Kemudian yang nomor 2, 12 min 6x pangkat 3, 2x pangkat 3 plus 5x. Oke. Ini kalau kita substitusikan, ini hasilnya kalau kita masukkan tak terhingga, yang atas jelas tak terhingga ya. Yang bawah juga tak terhingga. Maka hasil substitusinya adalah tak terhingga dibagi tak terhingga. Oke. Nah, caranya adalah tinggal kita lihat aja variabel pangkat tertinggi. Oke, di sini variabelnya x, pangkat tertingginya 2. Koefisiennya berapa? Nah, ini 3. Tinggal kita tulis 3. Yang bawah variabel pangkat tertingginya juga x, variabelnya x, pangkat tertingginya juga sama 2. Nah, koefisiennya 4. Sini nih. Maka tinggal kita tulis 4. Jadi hasil dari limit ini adalah 3/4. Cukup begitu saja. Oke. Untuk nomor 2 juga sama. Kalau kita substitusikan, ini hasilnya negatif tak terhingga, ini yang atas, yang bawah tak terhingga. Maka ketemu negatif tak terhingga per tak terhingga. Bentuk tak tentu juga. Nah, lihat sekarang tinggal kita lihat variabelnya. Yang atas x pangkat 3. Yang bawah juga x pangkat 3. Nah, tinggal kita tulis koefisiennya saja. Yang atas koefisiennya negatif 6, yang bawah 2. Maka tinggal kita bagi, min 6 dibagi 2, negatif 3. Ini jawabannya. Nah, bagaimana kalau variabel pangkat tertingginya yang atas lebih besar? Misalkan, limit x mendekati tak terhingga. Misalkan limit dari 6x pangkat 5 dikurangi 3x kuadrat dibagi x pangkat 3 plus 1 misalnya. Di sini pangkatnya 5 yang atas, di sini pangkatnya 3. Yang atas lebih dari yang bawah. Kalau yang atas lebih dari yang bawah, pangkat tertingginya, ini hasilnya pasti tak terhingga. Nah, sebaliknya, kalau misalkan pangkat tertingginya yang atas lebih kecil dari yang bawah, misalkan ini 3x kuadrat min 5 dibagi, kalau yang bawahnya misalkan 4x pangkat 3 plus 1 misalnya. X mendekati tak terhingga. Kalau pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, maka bisa dipastikan hasilnya adalah 0. Paham ya? Jadi kalau, sekali lagi nih, kalau misalkan pangkat tertinggi yang atas pembilang dan yang bawah penyebut sama, ini kan 2, tinggal kita tulis koefisiennya saja, 3 dan 4, 3/4. Atau ini yang atas 3, yang bawah 3, tinggal kita tulis koefisiennya, yang ini min 6, yang ini 2. Min 6 bagi 2 jadi min 3. Sisanya nggak usah kita perhatikan karena sisanya pasti 0 ya. Lihat di modul. Yang lebih lengkapnya itu ada di modul. Nah, kalau pangkat tertingginya yang atas lebih besar dari yang bawah, misalkan ini 5, yang bawah 3, atau yang atas 2, yang bawah 1, dan lain-lain, hasilnya pasti tak terhingga. Tapi kalau sebaliknya, pangkat yang atas lebih kecil dari pangkat yang di bawah, misalkan yang atas 2, yang bawah 3, hasilnya pasti 0.